Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Al-ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah baik ritual maupun ibadah sosial. Ibadah ritual seperti yang kita lakukan sekarang, sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, "Man masya ila sholatin jamaatin, fayyaka hajjatin." Barang siapa yang berjalan menuju masjid untuk melakukan sholat berjamaah, maka aktivitasnya itu dihitung seperti ibadah haji. Seperti ibadah haji. Dalam hadis yang lain disebutkan tentang keutamaan sholat subuh. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Barang siapa yang bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan ia seperti sholat sepanjang malam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan, salah seorang saudagar, yang kemudian oleh para ulama antara lain diambil intisarinya bahwa disunnahkan bahkan bagi kita untuk membangunkan saudara kita yang tidur setelah subuh, walau sholat subha, meskipun dia sudah sholat subuh, karena waktu subuh adalah waktu yang sangat bagus untuk memulai aktivitas, ya, termasuk aktivitas kerja. Dan khusus terkait dengan sholat jamaah subuh ini, banyak sekali teks hadis maupun nasihat ulama yang mengingatkan kepada kita jangan sampai ditinggalkan jamaahnya, ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, hari ini saya akan membuka pembahasan tentang faslun fi kafalatil aitam, pasal yang menjelaskan tentang tanggungan umat Islam terhadap anak-anak yatim. Ya, ini kebetulan kita sedang dalam suasana bulan Muharram, ya. Biasanya ada istilah lebaran yatim. Itu antara lain diambilkan dari satu hadis Nabi, meskipun tidak terlalu kuat riwayatnya, akan tetapi didukung oleh riwayat banyak sekali hadis dan banyak sekali ayat Al-Quran. Man shoma yauma asyura minal muharram a'tahumullahu ta'ala sawaba asrati alafi malakin. Wa man shoma yauma asyura minal muharram u'tiya sawaba asrati alafi hajjin wa mu'tamirin wa asrati alafi syahidin. Wa man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma asyura rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajah. Terutama pada teks terakhir ini terkait dengan keutamaan puasa Asyura, ya. Puasa Asyura yang kita kemarin sebagian besar saya yakin mengamalkannya, ya. Puasa di hari tanggal 10, Asyura itu dari kata asyra. Tanggal 10 di bulan Muharram. Itu keutamaannya luar biasa. Sawaba asrati alafi malakin, mendapatkan pahala 10.000 malaikat.
Nah, kemudian yang khusus terkait dengan anak yatim, waman masaha yadahu ala ra'sihi yatimin yauma asyura arafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sa'ratin darajah. Barang siapa yang mengusapkan tangannya ke kepala anak yatim yauma asyura pada hari Asyura, rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sa'ratin darajah. Maka Allah akan mengangkat derajatnya pada setiap helai rambut anak yatim tersebut. Nah, ini terkait dengan keutamaan kita untuk menyayangi anak yatim. Mengusap rambut anak yatim itu ya otomatis bukan hanya mengusap saja ya, tapi lebih luas menyantuni. Nah, para ulama ahli hadis menyatakan bahwa hadis ini tidak terlalu kuat, akan tetapi didukung oleh banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang lain. Pesan apa yang bisa kita ambil? Ketika kita menyantuni anak yatim, tidak harus menunggu bulan Muharram. Kalau memang dikatakan hadis ini tidak terlalu kuat riwayatnya, tapi bahwa kewajiban kita menyantuni anak yatim itu didukung oleh banyak sekali ayat Al-Quran. Nah, hari ini kita mempelajari khusus terkait dengan faslun fi kafalatil aitam di dalam kitab Syajaratul Ma'arif karya Syekh Izzuddin Ibn Abi Salam. Bapak Ibu sekalian, kitab ini sudah pernah saya kaji di sini, sudah 3 kali ya, tapi sudah berasa lama sekali ya Pak. Sudah lama sekali. Saya juga aktivitas pengajiannya lebih banyak online ya. Nah, di dalam kitab Syajaratul Ma'arif ini banyak hal yang menarik. Beberapa ayat dikaji oleh Syekh Izzuddin Ibn Abi Salam dengan bab lain, ditabwib dengan bab lain. Seperti yang masih ingat kemarin ada bab tentang la yutrakul haqqu li ajlil batil. Jangan sampai meninggalkan sesuatu yang hak hanya gara-gara di situ ada kebatilan. Nah, itu ayat yang diambil adalah ayat tentang haji dan umroh. Ya, innas safa wal marwata min sa'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Jadi ketika itu di Safa dan Marwah masih banyak sekali berhala-berhala. Ya, tapi perintah untuk melaksanakan sa'i tetap berjalan meskipun masih ada kemaksiatan bernama berhala-berhala itu. Di dalam kehidupan sosial juga begitu. Tidak boleh kita berhenti untuk menyebarkan kebaikan hanya gara-gara di situ ada kebatilan. Nah, tapi yang menarik diambilkan dari ayat tentang haji dan umroh. Nah, itu beberapa materi kemarin ya. Nah, ini yang sekarang penjelasan tentang faslun fi kafalatil aitam ini diambilkan dari 2 ayat utama yang diambil di sini. Tapi nanti saya sudah mendata ada sedikitnya 23 ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang anak yatim. 23 ayat yang disebut dalam kitab ini ada 2 ayat utama yang memang biasanya tidak dikaji untuk pembahasan mengenai anak yatim. Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Ayat ini umumnya dipakai dalil untuk tidak mensekutukan Allah, dipakai dalil pembahasan tentang tauhid ya. Kemudian ada ayat berikutnya yang diambil di dalam kitab ini, wa antaqumu lil yatama bil qist. Ini ayat-ayat ini biasanya dipakai untuk pembahasan tentang fikih keluarga. Nah, ini Pak Haji yang di pengadilan fikih keluarga biasanya ayat ini dipakai, sama seperti ayat tentang yang biasa kita pakai untuk poligami ya. Ada ayat, ini ada ibu-ibu ini ngomong apa ini poligami ya. Ada ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nah, ayat itu sebenarnya malahan bercerita dalam konteks pengasuhan anak yatim. Nah, seperti juga ayat ini wa antaqumu lil yatama bil qist.
Artinya kitab ini menarik, mengambil beberapa ayat kemudian ditabwib atau dibikin bab yang menarik dan sangat penting ya. Antara lain hari ini kita bicara tentang kafalatul aitam atau tanggungan kita umat Islam terhadap anak yatim. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengkaji 2 ayat dan beberapa ayat yang lain, perlu kita ingat bahwa anak yatim itu tidak menjadi bagian dari mustahik zakat ya, yang 8 itu ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, yang 8 itu ya. Fakir, miskin, amil, gharim, mu'alaf, riqab, ibnu sabil dan sabilillah. Tidak ada kata anak yatim di situ. Kenapa tidak masuk? Karena anak yatim bahkan masuk di dalam pembahasan yang lebih tinggi lagi. Tidak sekedar mustahik zakat, tapi posisinya sejajar bahkan dengan orang tua dan kerabat kita. Seperti ayat yang dikutip dalam kitab Syajaratul Ma'arif ini, wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama, di dalam surat An-Nisa ayat 36, atau panjangnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin. Wa'budullaha, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan yang lain. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, dan kerabat dekat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Jadi anak yatim bahkan selevel dengan kewajiban kita untuk menyantuni orang tua. Ada ayat lain juga, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Disebutkan juga setara dengan perlindungan kita atau penjaminan kita terhadap orang tua kita yang sudah sepuh ya, yang sudah tidak bekerja. Bapak Ibu sekalian, artinya justru status anak yatim ini di dalam ajaran Islam itu levelnya sejajar dengan orang tua kita. Kewajiban kita untuk menyantuni anak yatim itu sejajar dengan kewajiban kita untuk menyantuni orang tua kita yang sudah tidak bekerja, menyantuni kerabat kita yang hidup kurang beruntung ya, dibanding kita. Ya, levelnya lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian, ada 23 ayat yang bercerita tentang anak yatim. 23 ayat ini dikumpulkan, atau kalau dalam kajian tafsir disebut kajian tafsir maudhu'i ya, kajian tafsir tematik. Itu antara lain salah satu metodenya, beberapa ayat yang terkait itu dikumpulkan, kemudian dicari polanya dan diambil pesan-pesannya. Karena memang Al-Qur'an itu bukan kitab undang-undang, tidak disusun berdasarkan bab-bab tertentu. Tapi Al-Qur'an itu merupakan sumber dari segala sumber hukum Islam. Sehingga beberapa bab atau pembahasan di dalam Al-Quran itu bisa jadi terpencar-pencar. Nah, nanti dikumpulkan di dalam metode tafsir yang disebut tafsir maudhu'i. Ada 23 ayat yang menjelaskan tentang anak yatim, yang setidaknya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap anak yatim. Kemudian yang kedua, nafkah kita terhadap anak yatim. Kemudian yang ketiga, beberapa ketentuan hukum keluarga atau hukum pernikahan terkait anak yatim. Dan yang keempat, cerita-cerita sejarah yang terkait dengan anak yatim. Misalnya di dalam ayat 86 surat Al-Kahfi itu ada cerita wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Jadi di dalam satu cerita itu Nabi Musa itu penasaran terhadap apa yang dilakukan oleh salah seorang nabi ketika itu. Jadi ada orang yang merobohkan rumah yang ternyata malahnya rumah anak yatim. Nah, di dalam ayat itu dijelaskan bahwa ternyata
rumah itu kenapa dirobohkan? Karena di bawahnya ada harta kekayaan orang tuanya yang ketika rumah itu masih berdiri, maka harta itu akan diambil oleh oleh penguasa yang zalim ya. Itu beberapa cerita terkait anak yatim. Nah, itu tidak menjadi bagian dari kajian kita. Kategori kedua, ayat tentang anak yatim ini terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap anak yatim. Misalnya ada ayat yang sering kita baca, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap orang-orang yatim janganlah kita sewenang-wenang. Kemudian dalam surat Al-Maun itu, fadzalikal ladzi yad'ul yatim ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang membentak-bentak atau menghardik atau mengata-ngatai anak yatim itu termasuk orang yang mendustakan agama. Atau di dalam ayat lain ada redaksi, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Siapa yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka sama saja ia memasukkan api di dalam perutnya dan seterusnya. Ini terkait dengan sikap kita terhadap anak yatim. Kemudian yang ketiga yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan santunan kita terhadap anak yatim. Nah, nanti sekalian kita bicarakan ulang nih, saya tidak tahu seberapa jauh ya program masjid ini, program santunan masjid ini terhadap anak-anak yatim di sekitar sini minimal ya. Atau paling tidak hanya di sekitar Puri Bali. Ya, tetangga kita tidak hanya Puri Bali, tapi perumahan di samping Puri Bali. Kalau memang di Puri Bali, karena umumnya mungkin ya sebagian keluarga yang mampu barangkali atau keluarga muda ya. Nah, sementara di samping-samping perumahan ini barangkali masih ada anak yatim menjadi bagian dari pertanggungan kita. Bukan mentang-mentang tidak ada di komplek kita kemudian tidak kita santuni, tidak. Nah, sambil kita nanti melihat lagi bagaimana program kita terkait dengan pertanggungan kita terhadap anak yatim. Karena sekali lagi level pertanggungan terhadap anak yatim itu bahkan sama seperti pertanggungan kita terhadap orang tua dan kerabat. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Mirip seperti ayat tadi. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Jadi salah satu kebaikan yang perlu kita lakukan di situ ayat panjangnya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kita dianggap baik atau sudah menjalankan ajaran Islam hanya dengan menghadapkan wajah kepada Allah. Maksudnya ini lebih dekat dengan sholat ya. Tidak cukup hanya dengan sholat tanpa memberikan sebagian harta yang kita cintai. Wa atal mala ala hubbi, yang kita cintai, bukan yang sudah tidak kita perlukan, yang kita cintai. Zawil kurba, kepada kerabat kita, wal yatama, dan orang-orang yatim. Disebutkan banyak sekali kebutuhan atau ketentuan mengenai santunan kita terhadap anak yatim. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi di dalam surat Al-Insan banyak sekali ayat, jadi totalnya ada 23 ayat. Sebagian besar ayatnya merupakan ketentuan tentang kewajiban kita untuk memberikan santunan terhadap anak yatim. Nah, Syekh Izzuddin Abdus Salam di sini di dalam Tabwib atau pembahasan Faslun fi Kafalatil Aitam menjelaskan bahwa jaminan atau tanggungan kita terhadap anak yatim itu tidak hanya bersifat badaniah, tapi juga ta'limu murasyidihim fiddin. Jadi memastikan bahwa anak yatim itu mendapatkan pendidikan agama yang cukup, sama seperti anak-anak kita biasa. Jadi kita juga bertanggung jawab untuk mengawal pendidikan anak-anak yatim di sekitar kita. Tidak sekedar cukup memberikan santunan berupa harta. Karena maaf Bapak Ibu sekalian, biasanya anak yang kehilangan orang tuanya, khususnya bapaknya, itu punya karakter yang agak berbeda kadang-kadang. Karena dia berbeda dengan anak kebanyakan, mempunyai
kasih sayang yang lengkap ya bapak dan ibunya. Anak yatim ini kalau diasuh dengan baik jadinya seperti banyak sekali, bahkan Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim ya. Di sini juga disebutkan alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nabi Muhammad SAW juga dalam keadaan yatim dan Allah melindunginya. Banyak sekali ulama kita yang lahir dalam keadaan yatim, tidak perlu disebutkan satu persatu ya. Nah, tapi banyak juga anak yatim karena tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari orang-orang di sekitarnya, dari kerabatnya, maka menjadi anak-anak yang tidak terjaga ya ilmu agamanya. Maka di sini Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam mengingatkan kepada kita bahwa kafalatul auladi wal aitam wal luqata'i ihsanun ilaihim bi hifdzi abdanihim, melindungi badannya, wa ta'limu mursyidihim fiddin, memastikan bahwa anak yatim ini telah mendapatkan pengajaran agama yang baik. Nah, tentunya karena dia mungkin masih punya ibu ya atau masih ikut kepada kakeknya, kita bisa berkomunikasi dengan ibu dan kakeknya bagaimana pendidikan agama si anak yatim ini. Karena ini menjadi bagian dari pertanggungan kita, bagian dari tugas kita terkait dengan ayat wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama tadi. Bapak Ibu sekalian, jadi tidak diragukan lagi tanggungan umat Islam terhadap anak yatim itu disebutkan dalam banyak sekali ayat Al-Qur'an ya. Jadi bisa dikatakan hukumnya tidak sekedar fardu kifayah, tapi fardu ain. Karena ayatnya ini ditujukan secara umum ya, meskipun tidak usah perebutan juga. Misalnya ada satu anak yatim sudah diasuh oleh satu orang, ya tidak perlu kemudian semua santunan diberikan kepada anak yatim itu saja, mentang-mentang di suatu komplek hanya ada satu atau dua anak yatim. Tapi santunan kita bisa diberikan kepada anak yatim yang lainnya yang berada atau tinggal di sekitar kita. Itu bagian dari kewajiban kita. Kalau tidak ada yang menyantuni satupun anak yatim, kalau kita mengikuti khitab atau perintah ayat ini, berarti semua orang yang ada di kompleks atau di sekitar itu ikut berdosa. Karena itu adalah menjadi tanggungan kita. Tanggungannya tidak sekedar nafkah ya Bapak Ibu, tapi memastikan bahwa mendapatkan pendidikan yang baik. Bapak Ibu sekalian, yang keempat, sebelum kita nanti membacakan hikmah-hikmahnya, ini beberapa ketentuan mengenai anak yatim di dalam hukum keluarga. Bapak Ibu sekalian, terutama ayat yang biasa sering dikutip bapak-bapak itu ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang ketentuan mengenai pengasuhan anak yatim. Ya, jadi boleh ayat itu diambil redaksi teksnya saja mengikuti kaidah al-qaidatu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Bahwa kaidah atau pesan dari ayat Al-Qur'an itu tidak harus mengikuti konteksnya, tapi diambil pesannya sudah bisa. Tapi tanpa mempelajari konteks sebuah ayat, maka kita akan kehilangan ruhnya ya. Nah, ayat ini yang sedang kita bahas ini ada dua ayat yang berkaitan dengan anak yatim dan sekaligus berkaitan dengan ketentuan hukum keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Jadi jelas ayatnya Bapak Ibu bercerita tentang anak yatim. Nah, selama ini maaf sering ayat ini kita potong hanya untuk kepentingan legalisasi poligami. Tidak salah memang, tapi itu terlepas dari konteksnya karena ayat ini membahas tentang anak yatim. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Apabila kalian takut berlaku tidak adil kepada anak-anak yatim, maka nikahilah di antara perempuan-perempuan lain ya selain anak yatim itu masna wa sulasa wa ruba. 2, 3 atau 4. Bapak Ibu sekalian, ceritanya begini. Di Jazirah Arab dulu 1500 tahun yang lalu, orang mengasuh anak yatim itu tidak hanya untuk kepentingan memberikan santunan,
tapi untuk kepentingan dinikahi. Ya, jadi di Arab ketika itu tidak aneh ada bapak-bapak yang berusia senja menikahi anak yatim yang baru akil balik. Ini dalam tradisi Arab dulu ya. Sekarang saya tidak yakin masih ada. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menemukan bahwa banyak sekali para pengasuh anak yatim ini yang curang dalam tanda kutip. Kalau kita mengkaji kajian hukum keluarga pasti tahu. Ada yang curang kenapa? Ketika mereka mengasuh anak yatim, kemudian dengan misi untuk dinikahi, sebagian besar ketika itu tidak memberikan hak yang wajar sebagaimana menikahi wanita lain. Jadi diberikan mahar yang sepenuhnya, mentang-mentang dia anaknya sendiri ya, mentang-mentang dia anaknya sendiri, kemudian diberikan mahar sekenanya. Mentang-mentang dia anak sendiri, kemudian tidak diberikan nafkah sebagaimana dia menikahi wanita-wanita lain. Nah, ini terkait dengan asbabun nuzul ayat ini. Jadi terkait dengan ketentuan anak yatim. Kalau kalian tidak bisa berlaku adil dalam konteks ini, memberikan nafkah dan mahar yang sepadan kepada anak yatim itu, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba', maka nikahlah dengan wanita lain saja, 2, 3 atau 4 sana. Nah, ini ayat ini sebenarnya kitabnya agak sedikit marah ya dalam tanda kutip ya. Karena ditutup dengan ini juga. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Tapi kalau enggak mampu adil, satu saja atau bersenang-senanglah dengan budakmu saja. Nah, ini ketentuan ketika zaman itu. Bapak Ibu sekalian, memang di dalam Islam itu tidak ada di dalam fikih Islam ya, tidak ada ketentuan mengenai pengangkatan anak. Kalaupun ada istilah tabani atau pengangkatan anak, anak itu bukanlah anak yang sebenarnya. Jadi bukan mahram juga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengangkat anak, itu hukumnya bukan mahram. Maksudnya kalau misalnya bersentuhan tetap membatalkan wudu dan seterusnya ya. Tidak ada ketentuan itu. Nah, ini berbeda dengan sistem hukum yang belakangan dianut ya, bahwa ada ketentuan tentang pengangkatan anak yatim. Dan bisa diambilkan pengangkatan anak yatim sebagai anak kita, dan bisa diambilkan slotnya nanti ketika meninggal, bisa diambilkan slotnya dari wasiat ya. Ada istilah wasiat wajibat ya Pak Haji ya. Ada istilah wasiat wajibat, tapi tetap saja bukan merupakan anak kandung. Ini di dalam Islam. Nah, di dalam konteks Arab ketika itu bahkan orang-orang mengasuh anak yatim untuk kepentingan dirawat ya. Bukan sekedar dirawat tapi dinikahi ya. Nah, ayat ini, ayat surat An-Nisa ayat 3 yang sering dikutip bapak-bapak untuk poligami ini bercerita tentang anak yatim. Juga dengan ayat yang dikutip di dalam kitab Syajaratul Ma'arif ini, ayat dalam surat An-Nisa ayat 127. Wa antaqumu lil yatama bil qist. Jadi juga sama, memperlakukan anak-anak yatim secara adil. Kalau mengasuh anak yatim itu tidak ada maksud untuk menikahi, ini khusus bagi anak-anak yatim yang perempuan, maka jangan sampai berbuat curang terhadap hartanya. Jangan sampai dicampur atau ditukar hartanya dengan harta kita. Jangan sampai ditukar yang baik dengan yang buruk ya. Nah, kalau untuk kepentingan untuk menikahi, ketentuannya jelas. Perlakukan anak yatim itu sebagaimana memperlakukan perempuan-perempuan yang akan dinikahi secara umum. Ini konteks ketika itu. Saya yakin sekarang tidak ada orang yang mengasuh anak yatim dengan tujuan untuk menikahi. Tidak umum ya. Nggak tahu kalau di Arab masih ada. Bapak yang ke Arab apakah masih ada ya di sini. Bapak Ibu sekalian, di dalam perkembangan hukum ya kontemporer itu ada istilah perubahan dari struktur kekerabatan keluarga keluarga besar menjadi keluarga inti ya. Jadi ini terkait dengan pola pengasuhan terhadap anak yatim. Dulu anak-anak yatim itu ketika meninggal maka dia diasuh oleh keluarganya, keluarga besarnya, terutama pamannya.
terutama anak perempuan. Maka di dalam ketentuan fikih yang klasik itu, ketika anak perempuan ketika ada bapaknya meninggal, maka paman ini bisa mendapatkan asobah, ya, bisa mendapatkan bagian yang lebih besar, ya. Nah, tapi di dalam ketentuan fikih sekarang, bahkan dilegalkan oleh ketentuan Mahkamah Agung, Pak, tahun 1994, anak perempuan itu juga bisa menghijab paman, bisa menghalangi paman untuk mendapatkan warisan. Kenapa? Karena hari ini ketika anak ditinggal ayahnya, itu pengasuhan tidak beralih kepada pamannya, sama seperti anak laki-laki. Nah, ini sekedar cerita terkait dengan perkembangan kajian dan fatwa terkait hukum Islam. Jadi kalau di pengadilan agama berdasarkan putusan Mahkamah Agung itu, dan ini banyak didukung oleh fatwa ulama, karena sekarang keluarga itu bergeser, ya, dari keluarga besar ke keluarga inti. Keluarga inti itu bapak, ibu, dan anak-anak, ya. Nanti ketika misalnya bapaknya meninggal nanti atau ibunya meninggal, nanti bapak atau ibunya yang tersisa itu menikah dengan orang lain, kemudian anaknya dibawa. Jadi anaknya tidak ikut paman atau keluarga besar di dalam tradisi yang dianut sekarang. Nah, maka kemudian anak perempuan dan laki-laki diperlakukan sama dalam hal menghijab pamannya. Jadi tidak bisa dong paman mendapatkan harta warisan yang lebih besar, sementara di dalam tradisi hukum keluarga sekarang sudah tidak menanggung, ya, anak yatim itu, karena anak yatim ikut ibunya atau ikut ayahnya yang masih ada, dan ayah atau ibunya kawin dengan orang lain. Ini sebagai tambahan saja. Bapak Ibu sekalian, terakhir, ya, terkait dengan ketentuan mengenai anak yatim, nanti beberapa hal bisa kita diskusikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafirul yatimi lahu wa li ghairihi fil jannati kahatain." Saya dan orang yang mencukupi kebutuhan anak yatim di hari kiamat itu seperti ini. Jadi disebutkan di dalam tafsir hadisnya seperti ini. Bisababa wal wusta, ya, seperti Nabi menunjukkan dengan tangan dengan jari telunjuk dan jari tengah, yang menyatakan bahwasanya maknanya bahwasanya orang yang menyantuni anak yatim itu sangat dekat nanti dengan Nabi di hari kiamat, ya. Ana wa kafil yatim lahu wa ghairi fil jannah, bahkan di surga, ya, kahata ini. Wa asyara bisababa wal wusta. Nabi memberikan isyarat dekatnya itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Wallahu alam bisawab. Sekali lagi hari ini kita membahas fasal di dalam kitab Sadaratul Ma'arif terkait dengan kafalatul aitam, ya. Mudah-mudahan tidak terlalu serius, ya. Insya Allah meskipun tadi saya membacakan banyak ayat, tapi ayat ini sudah umum dan pesannya sangat jelas. Intinya bagaimana kita bisa memperlakukan anak yatim secara adil dalam hukum keluarga. Kita tidak sewenang-wenang terhadap anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang lebih penting adalah kita umat Islam ini menanggung kebutuhan anak yatim sama seperti menanggung kebutuhan orang tua dan kerabat kita yang kesulitan dalam mendapatkan nafkah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti masing-masing di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.